Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Di video ini saya akan membahas lagi mengenai kitab Apokrifa Perjanjian Baru. Ini berisi tentang Injil Apokrif Perjanjian Baru. Saya akan membahas satu saja, yaitu Injil Thomas. Kenapa saya tertarik untuk membahas Injil Thomas? Karena di luar sana masih banyak orang yang percaya kalau Injil ini adalah Injil yang asli, dan mereka sangat mengagung-agungkan Injil Thomas. Nah, apakah benar Injil Thomas ini adalah Injil yang asli atau sekedar kisah fiksi masa kecil Yesus? Mari kita membahasnya. Nah, Injil Thomas ditemukan pada tahun 1945 di Nag Hammadi di Mesir dan ditulis oleh seorang yang bernama Didymus Yudas Thomas. Nah, ketika ditemukan, untuk mengetahui tahun berapa ini ditulis, para ahli mengeceknya dengan karbon dan diperkirakan ini ditulis tahun 200 Masehi yang berbahasa Yunani. Tapi Injil Thomas juga ada yang versi Koptik yang diperkirakan ditulis pada tahun 340 Masehi. Jadi keduanya ini ada perbedaan sedikit, karena yang bahasa atau versi Koptik ini adalah salinan dari yang bahasa Yunani. Nah, Injil Thomas itu lebih mirip dengan The Gospel of Mary daripada dengan keempat Injil kanonik. Kenapa? Karena Injil Thomas lebih banyak mengajarkan tentang ajaran Gnostik, yang sudah saya ceritakan di video saya sebelumnya, bahwa Gnostik ini adalah sinkretisme dari filsafat Yunani, kemudian Yudaisme dan juga Kristen. Dan di dalam prakteknya, orang-orang Gnostik ini mereka sangat menekankan hidup kudus dan tidak boleh bersinggungan dengan dosa sama sekali. Apa saja isi dari Injil Thomas ini? Yang pertama adalah Injil Thomas banyak menceritakan tentang mujizat atau perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus ketika masih kecil. Nah, dicatat di dalam Injil Thomas ini, waktu umur 5 tahun, Yesus bisa membuat mujizat, membuat burung dari tanah liat, yaitu 12 burung gereja yang dibuat oleh Yesus di hari Sabat. Dan kemudian umur 6 tahun, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang. Kemudian yang kedua, Injil Thomas itu menceritakan 114 perkataan Yesus, yang beberapa diantaranya itu mirip dengan keempat Injil kanonik. Ingat ya, hanya mirip, tidak sama. Apa yang mirip dengan cerita dari keempat Injil kanonik? Beberapa diantaranya adalah perumpamaan tentang penabur benih, kemudian perumpamaan tentang biji sesawi, dan juga ada perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tapi ceritanya tidak sama, hanya mirip. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ini benar ditulis oleh Thomas, murid Yesus? Jawabannya adalah tidak. Dan kenapa tidak? Karena tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa Injil ini lebih banyak mengajarkan tentang ajaran Gnostik. Kemudian Injil ini ditulis setelah kematian Thomas. Jadi logikanya begini ya, mungkinkah orang yang sudah mati menulis Injil? Jawabannya tidak mungkin. Dan yang ketiga adalah Injil ini tidak ditulis oleh Thomas, karena di dalam Alkitab, di dalam sejarah kekristenan tidak pernah dicatat Thomas menulis Injil. Injil Thomas adalah Injil palsu yang tidak lolos di dalam kanonisasi Alkitab. Makanya disebut
kitab apokrifa. Sekali lagi, kami orang Kristen sangat menolak keras Injil Thomas karena ini adalah Injil palsu yang di dalamnya hanya berisi tentang cerita fiksi masa kecil Yesus. Terima kasih, semoga jawaban saya ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.